Saya paling suka scroll, saya keluar saya scroll gitu. Ya. Tapi kalau sudah bicara fak mengena tentang memang betul visi Tuhan atau yang kebenaran, nah saya pasti akan lama di situ. Saya pasti akan lama di situ. Ya, Kan ya. RK waktu dulu kan termasuk bagus loh, lama cara penyampaian bagus. Nah, sebelum kisru kan, sesudah kisru kan sudah kita nggak bisa buat apa-apa kan. Nah, ini kan kita ngelihat kan, ya kok jadi seperti ini. Nah itu. Coba nggak ada ada damai-damai lain dengan yang lain, pasti kan enak ditonton kan. Kalau saya sih terus terang Pak ya, saya bukan tipenya khotbah. Saya Iya, bukan kalau kita tipe kan ya. khotbah bawain firman Tuhan ya, seakan-akan bergetar gitu yang dengar suara saya. Nah saya tipenya bukan begitu. Tapi kalau misalkan nanya tentang Alkitab, sebisa mungkin saya pasti jawab. Iya. Makanya kalau saya cerita tentang firman Tuhan kepanjangan, saya sadar tuh, wah nggak usah panjang-panjang ah. Tuhan nggak ngelihat apa yang kita bicarakan. Yang Tuhan lihat kita apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan perintahnya. Itu yang Tuhan punya mau. Iya, soalnya firman Tuhan itu bukan untuk yang mendengarkan, tapi yang mengucapkan ini dia juga. pintar. Iya, Ya itu. jadi kagak enak saya nih. Benar, betul. Ya si bapak yang dibawa ini katanya paling bisa. Tapi benar, itu betul. Betul. Benar itu, betul. Panjang kita harus mengasihi. Kita bicaranya tentang firman Tuhan jago. Wah, pintar banget, iya kan? Tapi pas kita melakukan apa yang Tuhan mau, berat. Berat. Ya kan? Itu yang susah. Iya berat. Berat. Ya. Oh, Berat apa? makanya Berat saya tentang paling kita. kagak- Kita yang berat. Ya kan? ya saya bukannya kagak suka ya kasih khotbah gitu ya. Semua orang bisa khotbah ya, termasuk teman-teman di sini. Khotbah bisa gampang. Tapi ketika kita lagi khotbah, hati kita bergetar gak sih? Ketika kita menyampaikan kasihilah, jangan membenci saudara-saudaramu. Padahal banyak yang disepil-sepil, bayangin. Ya kan akhirnya kan jadi malu sendiri. Kita bicara tentang kasih, kita bicara tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, baru kita nggak bisa melakukan begitu. Ya, Malah betul, kita Pak. penuh dengan dengki, kita penuh dengan iri hati, kita penuh dengan sakit hati. Kan akhirnya kan orang yang di sekeliling kita menilai, tak kamu ngomong apa sih? Kamu bicara apa sih? Kalau mau pergi ke gereja, jangan benci saudaramu. Kalau benci balik lagi. Kalau ngoceh sih enak, emang betul ya. Makanya saya nggak terlalu ini sama khotbah ya. Sebab apa yang kita keluarkan itu merujuk sama diri kita. Jadi Ngeri, kita jadi kagak takut apa ya. sendiri. Iya, jadi ngeri Pak, betul. Ya kan Alkitab bilang bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua kan. Loh, itu Gema udah ngomong tuh benar itu kan. Dia kayak Ya, silet, pengetahuan- dia kayak silet, hajar sana, ya hajar kita juga. Iya, betul. Pengetahuan memang penting ya. Pengetahuan akan firman Tuhan itu penting. Tetapi iman Kristen tidak hanya stop sampai pengetahuan juga. Tetapi bagaimana sikap hati kita, sikap hidup kita itu loh. Menjadi cermin Yes, seperti menjadi Tuhan, cermin. ya itu. Kalau saya sih ambil bagian kita, bagian saya nih. Apa sih bagian saya?
Ya ini kumpul sama teman-teman Kristen ya. No. Mau sharing. No, ada lagi. oke. Ada ini ada lagi yang di sini nih. Oke, Si silakan. RK dan kawan-kawan sering menghina merendahkan Opatodia setiap live-nya. Waduh, betul Pak. Ini yang aku bilang kan, ya kan? Ya sama aja dengan mereka menampar diri mereka. Itu kan. Ya kan? Itu yang saya bilang kan. Ya, jadi biarlah mereka ngomongin itu, tapi pada dasarnya kayaknya yang ini nih kayaknya adu domba juga. Nggak bagus. Ya, Ya kan, bagus. si RK dan Nggak- kawan-kawan ya. sering menghina mereka itu nggak bagus. Jangan, nggak boleh. nggak ada bukti Pak ya. Iya, bagi saya nggak ada kok. Bagi saya mereka nggak ada. Ya. Enggak. Kita boleh berbeda pandangan, ya kan, berbeda apa prinsip, ya tapi ya sampai di situ aja. Nah kita kan orang tua, mereka nggak suka ya kita dengan rendah hati kita ya menasihati mereka. Kalau mereka nggak mau dengar ya sudah, mereka yang rugi sendiri. Saya nggak rugi, itu maksudnya itu kan. Tuh, ya. Enggak, misalkan Pak ya. Sekelas Pak Tobias itu dibicarakan tanda kutip beginilah begitulah, aduh saya sih jadi bingung ya. Iya betul Pak ya. Betul. Bisa dibayangin nggak ya orang-orang, saya bukannya ini ya, ini kenyataan ya. Orang yang sudah mendukung para apologet lalu dibicarakan A, B, C, D, waduh, sulit. Jadi begini prinsipnya Mas Yon, kita harus bisa menerima negatif dan kita harus bisa menerima positif. Jangankan itu, orang lain, saudara kita aja, kakak kita sendiri, ya kan? Anak kita sendiri, ya sering juga seperti itu. Itu kan yang aku bilang kan, ya. Apakah kita mau sama dengan mereka? Level up iman kita apa sama dengan mereka? Ya jangan, kita harus berbeda, ya kan? Kita harus berbeda. Kalau Mereka saya- mau hina kita, mau ngatain, ya kita kasih senyuman buat mereka. Beda Pak, kalau saya sih ini ya, apa sih kalau orang Ambon namanya kode etik apa sih Pak namanya kalau di Ambon? Cuma Etik maksudnya gimana tuh Bang? maksudnya nggak pantas apa tuh ya? Oh, berarti Mbak Yon mesti bayar harga, Mbak Yon. Kalau mau bayar harga, kita ngelihat ke figur Kristus. Dia di atas kayu salib, Enggak. gitu-gitu lah. Kita ini apa? Maksudnya begini ya. Maksudnya begini, orang yang sudah baik sama kita, orang yang sudah bantu kita, lalu di belakangnya beginilah begitu, itu apa namanya ya? Kan aku udah bilang, kita harus menerima itu. Konsekuensi kan tetap kita harus berbuat baik bagi mereka. Lah Tuhan udah bilang, mereka buat yang hal yang nggak bagus pun ya kita ya harus menerima konsekuensinya itu. Tetapi kita harus balas dengan kasih, balas dengan apa, rendah hati. Lah kita kalau kita marah-marah, kita maki-maki, lah apa bedanya kita dengan mereka? Sama aja kan. Masa kita harus beda sama mereka? Ya apa sama dengan mereka? Ya nggak mau lah. Maka kita harus kejahatan dibalas dengan kejahatan, gigi ganti gigi, ya itu nggak boleh lah. Itu bagi saya itu nggak ada. Begitu Mas Yon. Ya. Tapi ya kalau saya bilang, kalau melakukan itu enggak lah ya. Contoh begini. Kita piara hewan ya. Kok double ya? Oh, double ya. Siapa nih? Kita piara hewan aja Pak Tobias, ketika kita kasih makan, ketika kasih ini,
lalu tiba-tiba kita digigit. Apa yang kita lakukan? Buang di jalanan, atau kita urus kembali? Apalagi ini manusia. Tapi ya mudah-mudahan saya nggak begitulah. Amin, amin. Lagian gue juga nggak pernah ya, misalnya ada orang baik sama gue gitu, lalu ketika dia ini gue cerita-cerita atau bahkan sepil-sepil, waduh enggak lah ya, sorry ya. Ya, tapi memang firman Tuhan udah menjelaskan hal itu. Kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15, sekalipun memang mereka memiliki dasarnya iman kepada Yesus Kristus, tetapi ada juga anak-anak Tuhan yang terkadang gini, anak-anak Tuhan itu membangunnya di atas dasar apa? Ada yang membangun imannya di atas dasar emas, perak, permata, kayu, rumput kering atau jerami, kan gitu. Kalau orang yang membangun dasar imannya seperti rumput kering, kayu dan jerami, ya mereka akan mudah terbakar, kan gitu. Ya orang-orang seperti itulah yang membangun imannya sekalipun dia percaya Yesus Kristus, namun dia membangun dasar imannya di atas kayu-kayu, rumput kering dan jerami, kan gitu. Sekali-kali kelak mereka akan diuji, tapi yang membangun di atas dasar emas, perak dan permata, dia akan mendapatkan upah, ya kan. Tetapi yang membangun di atas dasar jerami, rumput kering, ya dia akan merasakan sendiri hidupnya akan penuh dengan problematika, permasalahan, kekhawatiran yang gak habis-habisnya, ya seperti itu. Gini ya, banyak yang bilang Bang Ion termasuk Pak Jono ya, sektarian ya. Sudah Sektarian. banyak teman-teman sektarian gitu ya. Kenapa seperti itu? Itu buat saya itu hal yang wajar ya. Mereka yang dari Pentakosta merujuk kepada keimanannya tentang Pentakosta itu hal yang wajar, memperkuat argumennya. Atau yang dari Katolik atau dari Protestan atau dari Lutheran itu hal yang wajar selama mereka ada di dalam. Tapi kalau mereka sudah keluar lalu bilang Sis Audrey sesat, nggak sesuai dengan Alkitab, Ion sesat, tidak sesuai dengan Alkitab, itu yang jadi blunder ya. Kalau di dalam saya buka begini, lalu ada yang tanya, Bang Ion gimana sih tentang iman Protestan? Apakah iman yang lain sesat atau tidak sesat? Itu boleh kita jawab ya. Sesuai dengan iman gue, ya sesuai dengan iman gue, apa yang gue dapat, apa yang gue pelajarin, ya kita jawab. Tapi tidak merujuk tentang, oh si ini salah, oh si ini tidak benar, enggak. Bidat-bidatin gitu ya Bang. Iya, Boleh, jangan. kalau pelajarannya boleh. Memang kita imaninya begitu ya, harus ngomongin kayak gitu, Iya. betul nggak? Mau nggak mau teman-teman ya, kekristenan ada 3, Protestan, Ortodok dan Katolik. Dan sampai sekarang okumene ya ada, tetapi apakah disatukan? Ya belum bisa. Yang penting ya itu betul Kak Desi ya, yang penting doktrin primernya Tritunggal sudah selesai kalau buat saya. Lalu kalau Yon bangku gereja lo bukannya bulat lo, bidat lo, nah itu Yon lo kalau misalnya ke gereja mesti diem, kalau jingkrak-jingkrakan sesat. Bang Iwan setuju nggak kalau sebelah udah ada ngomong gini nih, pas saya dengar ya, saya dengar sendiri langsung nih, ini bukan fitnah ya. Saya kebetulan lewat ruangannya, adalah ruangan ya, bukan Kristen ya. Jangan ke tempat kristolol. Nah itu udah gimana tuh? Apa jangan ke tempat apa? Kristolol, tahu kan, paham maksudnya Kristen, kristolol bilangnya. Itu pantas nggak kayak gitu ya? Ya temennya Bang RK. Pantas nggak kayak gitu? Nggak pantas lah. Apalagi Nah, kita, nanti kan memicu itu, kecuali ajarannya, bukan orangnya gitu loh ya.
Mereka belum tahu ya, kalau saya mau bilang si apa anak-anak begitu masih hijau nanti tersinggung. Ya, Nggak boleh itu. Aduh, ampun deh. anak-anak begitu masih hijau, masih mau butuh validasi nih, gue paling hebat ya tentang Alkitab, nanti tersinggung. Mereka yang sudah mengalami ya bahwa mereka, oh ternyata di dalam kekristenan ada Katolik, ternyata di dalam kekristenan ada Protestan, ternyata di dalamnya ada Ortodok. Bahkan teman-teman Kristen baru tahu kali Ortodok nih zaman ini, zaman apa? Zaman TikTok atau zaman YouTube ya. Baru tahu Kristen ada sholatnya. Nah, buat saya pribadi, asalkan doktrin utamanya, doktrin primernya Allah Tritunggal sudah cukup. Jangan Yon lo kalau ke gereja basuh kaki tangan nggak nih, buka sendal nggak usah ke situ-situ. Ya, yang suka silakan, yang tidak juga silakan. Yon, lo kalau gue sih doa diem-diem aja lo Yon ya, kusuk gitu ya, jadi Tuhan mendengarkan. Ya terserah. Gue juga misalnya kalau lagi ibadah gitu ada yang samping kanan kiri begituan tuh ya, ya nggak masalah ya, mau kita kagak ini. Atau yang ketika kita suka musik, yang satu nggak suka musik. Di Roma 6:14 itu tentang hal makanan merujuk ya. Jika ada yang tidak suka, jangan kau tekan. Artinya jangan apa sih? Jangan diledekin, jangan dipaksakan. Dan orang yang suka, jangan ngeledekin orang yang tidak suka. Wih enak nih babi enak nih, makan nih. Kadang mereka ya, teman-teman ya, saya sih bukan sombong ya, jam terbang dan pengalaman hidup ya itu bisa merubah seseorang menjadi tahu lah ya. Ya tapi kalau usia muda kan itu tadi ya, masih mencari jati diri gitu ya. Mereka mau dianggap pinter, mereka mau dianggap berpengetahuan. Ya memang bagus pengetahuan, tetapi yang harus didahulukan bukan pengetahuan. Kalau Alkitab bilang takut akan Tuhan dulu, maka dikatakan takut akan Tuhan awal dari segala pengetahuan. Namun orang bodoh menolak hikmat dan didikan, kan gitu. Iya. Yang bingung begini loh ya, begitu ketemu pemahaman yang berbeda, kayaknya ketemu musuh aja. Gue sih bingung. Iya itu. Makanya kalau gue misalnya udah ngerti nih ya, gue ngucapin selamat siang, selamat pagi gitu. Habis begitu kita ngucapin salam, dibalasnya beda. Gimana? Kita ngucapin ini ntar disangka begini, susah. Jadi kan ada orang bisa hafal banyak ayat atau teori lah kan, pinter bicara, kelihatan rohani secara intelektual ya kan. Ya tapi kalau hidupnya tidak berubah, tidak rendah hati, tidak mencerminkan kasih, itu tadi, maka itu belum dikatakan dia tuh berhikmat, malah akan jatuh di dalam sebuah kebodohan sebenarnya. Itu sebenarnya. Yang bingung ya, sesama yang kenal Tuhan Yesus Allah Tritunggal itu jadi seakan-akan udah ambil tameng. Awas Ion masuk nih, Ion nih, awas hati-hati. Itu kayak ketemu apaan tahu. Siap rapatin barisan, apa tahu begitu.
Jadi emang agak apa sih ya? Kalau mau saya bilang ya, peralihan dunia TikTok ya, apologet memang agak bergeser nih ya. Yang tadinya bersatu dengan musuh yang sama, dan ketika musuh yang sama itu sudah goyang, cari lagi musuh yang lain. Musuh yang lain sudah goyang, mereka akhirnya juga saling gigit-gigitan satu koma. Bang Ion, itu Ya, tadi saya dapat info tuh ada yang ketik di bawah ya, ada yang typing. Fotonya Bang R itu roti hidup udah didoxing tuh sama siapa? sama itu. Tadi di bawah tulis kan ketik Minayong Katolik ya. Ya, roti hidup kan Katolik. Nah, lalu didoxing sama orang Katolik apa gunanya? Enggak, Nah itu kadang-kadang. itu Bang, soalnya dia kan lebih sering ke kelompok ini kita gitu. Padahal kita kan nggak apa-apa ya Bang ya, sama-sama gitu ya. Iya, katanya iya. Iya gitu ya teman-teman. Tadi siapa yang ngetik tuh? Sama seperti saya Pantekosta, si Justin Pantekosta. Lihat yang bilang si Ion sakit hati sama dia kan. Kan sama-sama Pentakosta. Mau diapain? Nah itu tadi saya bilang, sifat karakter. Kalau udah karakter udah susah lah teman-teman ya. Lebih baik Tuh Bu Atik tuh yang nulis tuh. Ya Bu Atik ya, Ibu Atik lihat ya. Saya sih nggak lihat Bu. kalau saya prinsipnya begini. Iya Pak Tobias, terima kasih Pak Tobias ya. Mudah-mudahan Pak Makasih. Tobias, iya, mudah-mudahan Pak Tobias kesini lagi, laptop saya udah lancar Pak Tobias. Jadi setelah lagu-lagu enak. Iya Pak Tobias nanti naik Udah. lagi Pak. Iya, mudah-mudahan Pak Tobias naik, laptop saya udah lancar. Iya, kalau ada orang penting kayaknya laptopnya macet-macet lagi. Enggak, itu roti hidup padahal sama-sama dengan mereka ya, tapi masih didoxing juga. Aduh, parah. Nah padahal kan ada juga Kristen yang kesana kan kok itu nggak masalah Iya. kan kita ya. Nah Iya, nggak masalah. Apa sih teman-teman, kode keras apa sih? kode keras tuh dari Bang Ion, kode keras kata Bang Bang Tobias. Waduh. Terima kasih sama Pak Tobias. Ya Pak Bahon, apa yang mau disampaikan nih Pak Bahon? Yang mau disampaikan, marilah kita saling berdamai ya. Yang Katolik, yang Kristen, janganlah utamakan diri masing-masing, gitu aja Pak Ion. Betul. Inilah kadang Pak Ion ini ya, kalau ngomong suka benar, Maksudnya suka benar gimana? Tidak suka salah juga ya. Enggak, teman-teman, saya katanya suka benar, hostnya paling bisa, hostnya kode. Apa sih, saya jadi bingung nih. Pak lagi. Kak Humero gimana sih? Kak Humero? Kenapa Bang? Maksudnya selama kakak tahu room saya, hostnya gimana sih ini? Lucu.